Saya dan Pak Sinto kami dua siap berperang lawan musuh di depan. Kami pegang senjata, kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain, kami merayap. Musuh juga merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak Pak Sinto punya sepatu. Menurut saudara Pak Sinto marah saya atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting di depan. Tidak ada waktu untuk bertengkar. Tidak ada. Tidak ada waktu untuk berkelahi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari surat pertama Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian, sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Tema kita hari ini adalah memberitakan Injil yang mengubah kehidupan. Berharap bahwa setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, kita memberitakan Injil yang mengubah kehidupan bukan saja orang lain, tetapi juga kita yang memberitakan Injil. Di bagian yang pertama, saudara-saudara, saya ajak kita untuk memahami dulu apa itu Injil. Kan itu yang akan kita beritakan supaya kemudian mengubahkan orang dan mengubahkan kita. Apa itu Injil? Injil itu berita pembebasan. Sekali lagi, Injil itu berita pembebasan. Berita pembebasan ini mesti disampaikan kepada semua orang. Injil disampaikan karena dia berita pembebasan itu supaya orang-orang bergairah melanjutkan kehidupan dan tidak takut berhadapan dengan apapun. Kenapa saya mulai dari ini, saudara-saudara? Kami di kampung itu seringkali orang suka kasih takut kita. Masih banyak orang, masih banyak gereja suka kasih takut orang. Apalagi menjelang Paskah itu mereka bawa film-film neraka itu, pergi putar-putar di kampung-kampung. Orang nonton habis film neraka, mereka bilang, pendeta neraka mengerikan. Saya tidak pusing dengan neraka. Ya tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus itu mati bagi saya. Jangan kasih takut orang, itu bukan Injil itu. Injil itu pembebasan. Kalau kita baca perjanjian lama sebelum Yesus datang, kita menemukan banyak kata ini, celakalah. Tapi berita Yesus datang, Tuhan Yesus dilahirkan, dia melayani. Dia disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Celakalah kita tidak temukan. Kita temukan kalimat pendek ini. Jangan takut. Itu pembebasan. Saya melayani banyak rumah sakit. Kalau pergi ketemu nenek-nenek yang sakit, saya bilang, nenek, kita berdoa. Ya pendeta. Tapi saya doa habis nenek sudah mati mungkin. Terus tapi nenek mati nanti masuk surga. Kita jelaskan sedikit. Terus dia bilang, pendeta, mati hari ini atau mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, di lorong-lorong kematian pun dia punya harapan. Supaya kalau ada anak-anak muda datang ketemu saya dengan pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, adek tidak usah takut. Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda satu datang kasih tahu saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa sudah. Terus saya bilang, iya, saya lihat engkau ini muka berdosa ini, saya lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan itu patah buang semua. Itu bukan pembebasan itu. Itu menakut-nakuti. Yang biasa kasih takut itu setan. Yang datang di dalam nama Tuhan dia bawa pembebasan. Nah saudara-saudara, betapa pentingnya kita untuk mengetahui di awal bahwa Injil itu pembebasan. Saya suka bilang begini, saya tanya ibu-ibu, kalau kasih makan anak umur 1,5 tahun, 2 tahun, itu gampang atau susah? Mereka bilang susah pendeta. Bagaimana dia pun susah? Kita kejar, sudah 30 menit. Kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Saya bilang, bagaimana anak umur 2 tahun mengerti dia punya mama yang 40? Kalau anak tidak mau makan itu kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo makan saya. Makan biar sehat. Kita di kampung anak tidak mau makan, dia punya mama bilang begini, makan itu ada om dawa. Ini anak besar dalam ketakutan. Kalau anak belum bisa tidur malam-malam, kasih tahu dia baik-baik supaya dia tidur. Adek, ayo bobo, biar bangun pagi besok ya. Ayo bobo, papa dan mama sudah capek ini. Ayo bobo. Adek belum mau bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ya. Ini di kampung anak tidak mau bobo, papa mama sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia punya bapak garuk itu jendela.
Dia punya mama sengaja kaget. Hah? Itu. Om, Ade Subobo. Ini keluarga tipu-tipu dia punya. Itu bukan pembebasan. Jadi saudara-saudara, di awal saya minta kita paham dulu. Injil itu pembebasan. Supaya orang-orang yang ada dalam keadaan rumit, repot, masalah dan lain-lain, dia tahu bahwa ternyata kita bisa menjalani hidup ini lebih baik ke depan. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Injil itu seperti apa? Yang pertama harus kita sampaikan adalah kita yakin bahwa mati masuk surga. Itu yang paling pertama harus disampaikan. Kalau saya tanya banyak orang, kalau habis gereja pendeta kasih kita uang masing-masing 100.000, senang kok tidak? Senang. Keluar cerita orang kok tidak? Pasti cerita. Kau rugi tidak ke gereja, itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang itu 100.000. Pertanyaannya adalah begini, Tuhan Yesus mati bagi kita, harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Pertanyaannya, sudah cerita orang? Dapat kiriman pulsa 20.000 saja satu dunia tahu. Terima kasih pulsa so masuk. Besok lagi ya. Pulsa 20.000 semua dunia tahu. Tapi Yesus mati bagi kita. Mulut tidak mampu untuk disampaikan. Untuk menyampaikan kepada orang lain tentang berita itu. Saudara tahu berapa harganya? Ada satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan euforia. Ribuan orang yang baru saja dapat makan gratis dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke mana? Ke Gerasa. Di Gerasa dia ketemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Dia kalau kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Saudara bayangkan kita punya teman pelayanan yang satu roh jahat dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Bagi orang lain dia jahat, bagi dirinya sendiri dia jahat. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Ketika Tuhan Yesus baru turun dari perahu itu, roh-roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh-roh jahat ini juga melihat dan mendengar dan mengetahui nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru kenal nama Yesus, kita belum terlalu beda dengan roh jahat itu. Dia juga tahu nama Yesus. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi 2.000 ekor. Roh-roh jahat itu meminta supaya mereka keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi itu dan matilah 2.000 ekor babi. Para penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah memang Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Tapi kenapa Yesus biarkan babi-babi itu mati? Jawabannya, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Orang Yahudi kan tidak makan daging babi. Tapi yang haram itu mereka bisa pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Perkalian kalau babi satu ekor harga 4 juta. Kalau 2.000 berapa? 2.000 kali 4 juta. Banyak itu. 8 miliar harga satu jiwa yang kita beritakan tentang Injil itu. Pendeta, siapakah orang gila itu? Ya orang gila itu bisa juga kita punya suami. Bisa juga kita punya istri. Ada ibu-ibu datang gereja kan jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu kenapa sendiri? Mana suami? Terus dia, aduh pendeta tahu sendiri. Sudah tahu dia begini kenapa ambil resiko? Saudara-saudara, pertama itu kasih tahu orang bahwa mati masuk surga. Itu pertama. Tapi yang kedua saudara-saudara, saya bertanya, saudara boleh jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga ya. Yakin surga lebih baik? Amin? Aman? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Dan surga lebih baik dari dunia kan? Kenapa saudara mau tinggal di tempat yang kurang baik? Mau pergi sekarang? Belum pendeta, anak-anak masih kecil ini. Oke, kita belum pergi ke surga sekarang karena belum waktu Tuhan. Tapi
Tanda-tanda kerajaan sorga itu sudah harus terjadi di dunia, di tempat di mana kita tinggal. Di rumah di mana tempat kita tinggal. Di gereja tempat di mana kita beribadah. Di daerah di mana kita tinggal. Tuhan Yesus ajar, berdoa bilang begini. Jadilah kehendakmu di mana? Bumi. Seperti di. Tidak usah urus lagi surga. Surga sudah baik. Urus ini dunia yang kita ada hidup karena kita belum pergi ke surga. Tidak boleh lagi ada orang miskin, tidak boleh lagi ada orang bodoh, tidak boleh ada orang sakit tertinggal dan lain-lain. Pembebasan atas mereka. Dan itu tugas sesungguhnya dari panggilan gereja. Memberitakan tentang keselamatan, tetapi juga pembebasan dari kemiskinan, kebodohan dan lain-lain. Di kampung itu kami besar dari satu lagu sekolah minggu. Biar ku miskin ilmu, uang tidak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Saya tanya orang, yakin kalau miskin senang? Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya. Kenapa anak-anaknya miskin? Ya kemungkinan besar karena pemalas itu. Saudara-saudara, ini catatan yang serius bagi kita untuk melihat di awal tentang pengertiannya. Saudara-saudara, lantas kita membaca satu bagian teks Alkitab yang saya kira cukup menarik bagi kita sekalian. Saya ajak kita untuk merenungkan, saudara-saudara, bahwa Paulus menyatakan sesuatu yang penting di awal untuk kita memahami lebih jauh tentang pembacaan dan tema ini. Dia menyatakan dengan baik bahwa sesungguhnya ketika dia memberitakan Injil itu sebuah hak. Hak istimewa yang dia dapat dari Tuhan. Supaya dia pergi mengabarkan kepada orang. Saya suka kata ini, hak. Orang suka menuntut hak di mana-mana. Tapi jarang untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi lebih jauh dari itu, saudara-saudara, di dalam gereja cenderung orang melihat pekabaran Injil itu sebagai kewajiban. Cenderung orang melihat pekabaran Injil itu sebagai kewajiban dan bukan hak. Padahal tadi, saudara-saudara, tadi saya gambarkan dengan baik kepada kita bahwa kalau kita dapat uang 100.000, kita bisa cerita di mana-mana. Sekarang apa yang sanggup menahan kita untuk mendapat sebuah anugerah keselamatan dan kita tidak beritakan kepada orang lain? Paulus menggambarkan itu dengan sangat baik ketika orang berbicara tentang sesuatu yang lebih dari itu. Yang lebih yang dimaksudkan adalah ukuran-ukuran manusia tentang itu. Dia mengakui sekali, saudara-saudara, bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak rasul termasuk Paulus. Itu dapat makan dari jemaat. Tapi dia tidak melakukan upaya-upaya pekabaran Injil hanya untuk dapat makan. Tidak. Bagi dia bukan untuk itu. Celakalah bagi dia kalau dia tidak memberitakannya. Dia harus menyampaikan itu kepada semua orang. Supaya dunia tahu. Karena itu disebutkan pekabaran Injil itu bukan pekerjaan. Sebab kalau itu sebuah pekerjaan, dia sangat berhak untuk menuntut apa yang harus dia dapatkan. Itu bukan pekerjaan. Hak untuk memberitakan. Saudara-saudara, dalam gereja, saya tidak tahu di sini, banyak gereja tempat saya layani, saudara-saudara, masih banyak jemaat kan melihat kalau pekabaran Injil itu kan tugas pendeta. Tugas penatua, diaken, guru sekolah minggu. Yang kami ini tidak usah lah, aduh kami tidak bisa bicara ini. Biar kami pergi ke gereja, keluar makan mie di depan terus pulang. Sudah, yang penting rajin gereja. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan dana kami siap, tapi kami janganlah. Kami dukung. Bagi Paulus ini bukan pekerjaan. Kalau ini sebuah pekerjaan, dia berhak untuk mendapatkan upah. Tapi dia abaikan itu. Ini bukan sebuah pekerjaan. Selanjutnya, saudara-saudara, Paulus menyampaikan bahwa upah yang sesungguhnya bukan uang. Upah yang sesungguhnya bukan uang.
Tapi bagi dia upah yang sesungguhnya adalah menyampaikan kabar baik itu dengan benar, dengan baik, dengan sukacita, dengan apa yang seharusnya. Itu upah yang sesungguhnya. Dengan kalimat lain yang paling sederhana saya mau sampaikan bahwa disinilah kita mengerti Paulus ingin menyatakan bahwa Tuhan pakai dia. Karena banyak hamba Tuhan sekarang ini bukan Tuhan pakai dia, dia pakai kembali Tuhan. Jadi Tuhan pakai kita dan kita pakai Tuhan itu dua hal yang beda. Nanti bisa pilih-pilih ini pelayanan ini. Kalau berdoa kasih orang kaya itu kita datang luar biasa sekali. Dengan rendah hati kita bilang, Pak, Ibu kita berdoa ya. Berdoa untuk istri, suami kah, anak-anak, pekerjaan. Lama-lama yang tuan rumah itu tidak omong, kita yang omong kembali. Tapi kalau ketemu orang susah sudah mau mati, kita sampai bilang, nenek tutup mata kita berdoa. Kalau mati itu mungkin jalan-jalan Tuhan buat nenek sudah. Jadi ada mulai beda-beda sedikit. Tuhan pakai dia untuk menyampaikan sesuatu dan karena itu upah terbesar bagi dia adalah menyampaikan sesuatu itu dengan baik, dengan benar, dengan sukacita, dengan apa yang seharusnya. Dia gambarkan lagi dalam pembacaan tadi dengan sangat ringan. Dia akan masuk kepada semua orang. Dia akan membangun jembatan. Dia akan membangun sebuah hubungan yang baik dengan siapapun. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat atau yang tidak di bawah hukum Taurat. Orang dalam kelas sosial seperti apapun dia akan masuk di dalamnya. Bahkan dia bersedia untuk menjadi hamba dari segala sesuatu. Dari semua orang yang penting Injil itu bisa diberitakan. Tidak dibatasi. Dia tidak mau untuk membatasi dirinya. Hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Hanya pada gereja-gereja tertentu. Hanya pada daerah-daerah tertentu. Tapi dia ingin supaya dia masuk ke semuanya. Saudara bisa bayangkan. Keterangan-keterangan di awal yang luar biasa ini sesungguhnya akan menggerakkan orang. Menggerakkan saya dan saudara. Untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Yang tadi. Ini sebuah hak. Bukan pekerjaan. Upah terbaiknya adalah melakukan dengan benar, dengan betul, dengan sukacita. Dan dia harus masuk ke segala tempat. Waktu bicara tentang upah itu, kalau pendeta dengan jemaat menyanyi, itu ada beda sedikit di satu lagu. Kalau menyanyi di lagu Kerja buat Tuhan terlalu manis. Kalau pendeta yang menyanyi, dia punya kalimat lanjutannya, biar pikul salib terlalu manis. Kalau jemaat yang menyanyi, biar tanpa gaji. Pas lihat pendeta dia sengaja kasih ikut, biar tanpa gaji. Kita lihat ini apa ini? Kita seperti ada berperang, bertarung dan lain-lain. Nah saudara-saudara. Setelah memahami pengertiannya, setelah kita memahami sesuatu dari apa yang menjadi pengalaman dari Paulus, lalu apa yang kita buat selanjutnya? Pesan-pesan firman ini menarik sekali ketika di awal. Untuk yang harus kita bawa pulang, dia ingatkan, ingat, hidup ini sebuah pertandingan. Hidup ini sebuah pertarungan. Tidak ada kata lain selain bertarung, apalagi zaman makin maju. Hidup ini pertarungan. Hidup ini sebuah pertandingan. Semua orang akan berlari. Kalau itu sebuah lomba lari. Tapi hanya satu yang akan mendapatkan hadiah. Berlarilah begitu rupa dengan baik supaya kamu mendapatkannya. Orang mesti bertarung. Tapi yang menarik di Indonesia hari ini, apalagi di kota-kota besar, makin ke kota itu makin menarik. Karena kita tidak lagi sibuk dengan pekabaran Injil. Kita lagi sibuk dengan perpindahan jemaat.
Gereja-gereja buat begitu rupa untuk menarik perhatian orang dari jemaat lain datang ke jemaat sini. Yang jemaat sini kecewa sedikit dengan pelayan sini, dia pindah ke jemaat sebelah. Ya kita lagi sibuk bukan bertarung untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang berharga tadi. Tapi kita lagi bertarung untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, iblis tahu. Kalau kita bersatu pasti iblis kalah. Dia tahu itu. Kalau kita bersatu pasti iblis kalah. Dan dia pakai cara supaya kita tidak bersatu. Gereja-gereja saling bertanding untuk menjatuhkan. Pertemuan-pertemuan kita sudah tidak lagi di bawah salib Kristus yang luar biasa, yang menyelamatkan saya dan saudara. Kita banyak bertarung pada hal-hal yang sangat bersifat doktrinal. Jiwa-jiwa kita abaikan. Sebuah gereja yang mapan dilihat dari fasilitas-fasilitas dan banyaknya persembahan jemaat. Kita sudah melupakan sesuatu yang penting dalam perjalanan bergereja, di mana Tuhan lihat bahwa semua orang itu sangat penting. Bagaimana mereka bisa kalau tidak ada yang. Tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang mengutus, dan seterusnya. Ada banyak jemaat suka pilih-pilih pendeta. Di Korintus itu ada satu waktu Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe. Paulus, jemaat hampir pecah. Kenapa? Ada dua hal membuat jemaat hampir pecah. Yang pertama, jemaat lagi sibuk membanding para pendeta, para pelayan. Separuh bilang pelayan yang baik itu mesti seperti Paulus. Satu kali berkhotbah ada 2.000 sampai 3.000 orang bertobat. Itu pelayan yang baik. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik itu mesti seperti Apolos. Berkhotbah 5 sampai 6 jam, tidak ada yang bosan itu. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri mereka. Satu sepertinya ada pada kelompok Paulus. Dan satu ada pada kelompok Apolos. Kedua, jemaat tidak lagi sibuk menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan atas mereka. Karunia-karunia Roh Kudus. Tapi mereka sibuk membanding-bandingkan karunia-karunia. Paulus menjelaskan karunia-karunia itu terbagi dalam dua kelompok. Karunia-karunia motivasi dan karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti menyanyi, berkhotbah, mengajar, mendampingi orang. Karunia-karunia manifestasi seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi mereka tidak sibuk untuk pembangunan jemaat. Mereka sibuk untuk membanding-bandingkan karunia mana yang lebih hebat. Terus Paulus bilang di pasal 12. Pertama Korintus 12. Aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Dan karunia yang paling utama itu adalah kasih. Sekalipun dia bilang. Sekalipun engkau tahu segala sesuatu. Sekalipun engkau memberikan segala sesuatu. Sekalipun engkau dapat memberikan tubuhmu untuk dibakar sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi bagian pertama untuk kita bawa pulang supaya sebentar pemberitaan Injil kita itu kemudian mengubahkan orang lain dan mengubahkan kita. Di awal kasih tahu hidup ini pertarungan, bersaing, berjuang. Dalam kaitan dengan itu lanjutannya saudara-saudara, karena hidup ini berjuang, bertanding, maka disiplin. Disiplin itu menjadi sebuah kata kunci. Tidak ada sesuatu yang jadi begitu saja. Tidak ada orang yang langsung memulai sebuah perkabaran Injil dan kemudian langsung secara luar biasa dia dapatkan jiwa-jiwa dan kemudian tidak.
Tetapi dengan setia penuh disiplin dia memulai satu. Kami melatih anak-anak kecil untuk pekabaran Injil. Mereka pergi dari satu rumah ke satu rumah. Ada yang diusir. Anak kecil datang bicara, kau berangkat. Beberapa anak sudah menangis, mereka tidak mau. Tapi beberapa anak merasa ini tantangan bagi mereka untuk melakukan. Mereka harus berlatih lagi bagaimana memulai. Mereka tidak mau ditakut-takuti oleh pengalaman yang diusir kemarin. Disiplin. Tapi ada yang disiplin target. Saya ingat suatu saat, saya berangkat dari mana, saya lupa tempatnya. Tapi yang pasti itu dari daerah Kalimantan mau terbang ke Surabaya. Ada satu orang, dia datang bercerita sedikit dengan saya. Kami dua cerita-cerita terus dia bilang, saya pendeta, setelah istri saya mati, saya kenal Tuhan. Dan sekarang tugas saya hanya membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, belum berapa lama sudah 300 sekian jiwa yang dia sudah bawa datang kepada 300 sekian. Wih, luar biasa ini orang pelayanan. Terus kemudian dia angkat buku satu dari dalam, dia kasih saya, dia sorong kasih saya. Terus dia minta tolong orang yang ada duduk di sebelah, bilang, tolong foto saya dulu. Saya bilang, jangan foto dulu, kita bicara dulu baru foto. Jangan sampai setiap kali Pak omong sedikit kasih buku lantas Pak pikir Pak dapat 1 jiwa. Apalagi nanti sebentar Pak kasih tahu, kau tahu yang foto dengan saya itu siapa? Itu pendeta. Saya menangkan dia. Wah, nah ini kita repotin kalau begini. Ini target begini ya dia bisa ambil teratat yang 1000 mungkin 1 bulan selesai. Ingat bahwa tidak ada orang bisa menobatkan orang. Tidak ada manusia kasih tobat manusia. Tidak ada. Yang mengubahkan manusia, menobatkan manusia itu Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang harusnya kita lakukan dengan baik dan dengan benar. Selanjutnya Tuhan beracara. Ini kalau setiap kali sorong buku 1 itu langsung dapat jiwa, ya kita repot bagi-bagi saja. Tambah nasi bungkus 2, ya langsung dapat jiwa banyak. Jangan bangun target begitu. Apalagi kepentingannya hanya foto-foto. Indah berbagi di dalam Yesus. Aduh, sudahlah, tidak usahlah begitu. Jiwa-jiwa lebih berharga dari itu semua. Disiplin. Berlatih terus berjumpa dengan persoalan-persoalan. Pasti ada tantangan, tidak ada pekabaran Injil yang mudah. Saya suka berefleksi tentang Daud. Dalam pertempuran antara Daud dan Goliat. Daud mewakili sebuah kelompok yang posturnya kecil dan fasilitasnya sangat terbatas. Goliat mewakili kelompok yang posturnya besar dengan fasilitas yang sangat lengkap. Saya membayangkan saudara, kalau tiap hari Daud hanya merenungkan dan membayangkan sambil fokus kepada postur dan kelengkapan perang dari Goliat, dia sudah kalah sebelum dia bertarung. Dia sudah kalah. Tapi apa yang Daud lakukan? Sangat disiplin, dia berlatih. Berlatih begitu rupa sampai dia meyakinkan dirinya bahwa untuk berhadapan dengan satu orang tinggi besar dengan perlengkapan perang yang lengkap itu saya cukup bawa batu 5 dan cukup. Dia kasih naik sedikit kapasitasnya, dia kasih naik. Bahkan untuk ini batu yang akan saya pakai melawan dia, sambil berlari baru saya lempar. Setelah kapasitas itu dia kasih naik, dia cari Goliat dan dengan yakin penuh iman dia sampaikan, Goliat, hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepada saya. Bertarung, terus disiplin. Untuk itu tidak bisa karena satu kali lantas kita pikir kita telah menyelesaikan seluruh pekerjaan. Supaya orang belajar mengandalkan Tuhan. Ketiga, Paulus menyatakan dalam pembacaan tadi, orang mesti memahami tujuan. Menguasai diri itu adalah syarat. Menguasai diri itu syarat. Kita keluar dari sini,
Orang yang menguasai diri itu orang yang tahu dia punya tujuan mau kemana. Kita keluar dari sini, kita mau pergi ke kantor wali kota Surabaya. Di depan ada pilihan belok kiri, belok kanan. Orang yang menguasai diri dia tahu dia harus kemana, kiri atau kanan. Dalam perjalanan ada tawaran lurus, belok, putar balik dan seterusnya. Menguasai diri dia tahu kan dia mau ke kantor itu. Ada orang panggil, mari singgah. Tidak, saya mau pergi ke sana. Orang yang punya tujuan itu, saudara, saya gambarkan kira-kira begini. Saya dan Pak Sinto, kami dua siap berperang lawan musuh di depan. Kami pegang senjata, kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain. Kami merayap. Musuh juga merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak Pak Sinto punya sepatu. Menurut saudara Pak Sinto marah saya atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting di depan. Tidak ada waktu untuk bertengkar. Tidak ada. Tidak ada waktu untuk berkelahi. Bayangkan kalau kami tidak kerja apa-apa, duduk-duduk begini, Pak Sinto taruh kaki di saya punya sepatu baru. Minimal saya akan tendang pakai bahasaku, kok tidak ada mata. Minimal begitu. Jadi kalau kita punya waktu habis hanya di bertengkar, kapan jiwa-jiwa yang berharga itu kita mau datang kepada Tuhan? Memahami tujuan. Kita punya tujuan ini apa? Itu baru bisa mengubahkan. Karena ini kan kemudian membentuk kita punya tindakan. Cara berpikir membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi budaya. Budaya kemudian menjadi karakter. Tujuan kita apa? Isi baik-baik tujuan itu. Berikut saudara-saudara. Bukan sekedar tujuan, tapi Paulus menegaskan yang keempat. Memahami harga dari sebuah tujuan. Harga dari sebuah tujuan. Pertanyaannya begini, apa sih harga dari tujuan Paulus melaksanakan pekabaran Injil? Bagi dia bilang begini, aduh penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi saya. Penderitaan ringan. Saya bayangkan Paulus bilang penderitaan ringan. Saya coba periksa beberapa catatan tentang penderitaan Paulus. Dia pernah terdampar semacam tenggelam begitu di laut. Menurut saudara itu ringan? Dia pernah masuk penjara, pernah dapat hukuman cambuk, ringan. Tapi kemudian dia bilang, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan atas saya. Harganya terlalu besar. Dan karena itu saya melihat jiwa-jiwa ini sangat penting. Di bagian yang terakhir yang harus kita bawa pulang. Catatan teks ini menolong kita untuk berefleksi bahwa pekabaran Injil dan pekabar Injil itu satu paket. Yang menyampaikan Injil dan Injil itu satu paket. Paulus bilang jangan sampai saya kasih tahu orang tapi kemudian saya ditolak. Dalam refleksi Paulus, saudara-saudara, ada satu waktu Onesimus, budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Dia tidak tahan kerja, dia melarikan diri. Karena tangkap masuk penjara. Paulus menginjil. Dia terima Yesus. Masa pembebasan terus Paulus bilang, Onesimus pulanglah ke Filemon. Dia bilang tidak bisa. Kalau saya pulang pasti saya mati. Dia bilang sebentar, saya tulis surat. Filemon, yang pulang bukan budak, yang pulang orang merdeka. Yang pulang bukan budak, yang pulang saudara kita yang kekasih. Filemon menyambut Onesimus seperti seorang sahabat. Mereka duduk makan bersama. Orang-orang heran. Mereka lihat bagaimana seorang Tuhan menyambut seorang budak seperti menyambut seorang sahabat. Lantas saudara bilang begini, Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan rindu mencari tahu Tuhan seperti apa yang bisa mengajarkan orang seperti itu. Kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Supaya ketika orang melihat hidupmu, orang memuliakan Tuhan Allahmu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami.
Terima kasih banyak, biar firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan mereka yang berkomitmen, biarlah Tuhan menolong mereka untuk menjalaninya seperti apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa.